Shalom, selamat pagi adik-adik Persekutuan Teruna Menabur Kasih yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Teman-teman yang percaya, semua kita ada dalam lindungan Tuhan. Kita kembali beribadah pada minggu pagi ini. Kita tetap dalam online, nggak menjadikan kita berkurang untuk beribadah kepada Tuhan. Justru kita akan lebih semangat lagi beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita masuk, sebelum kita mulai, teman-teman ingatkan kembali sudah disiapkan Alkitabnya, persembahannya. Kalau belum, ayo ambil dulu. Teman-teman ditungguin, minta sama Mama Alkitab juga persembahannya. Iya, sudah semua? Kita semua bersiap bersama-sama untuk beribadah. Namun sebelumnya, mari kita bersaat teduh sejenak. Sebelum memulai ibadah, marilah kita bernyanyi dari GB 2. Baik, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan beri kami kekuatan, kesehatan baru saat ini, dan Tuhan hentar kami, bahkan hidup kami untuk siap bersekutu dengan-Mu, memuji dan membesarkan nama-Mu, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Inilah kami siap untuk beribadah. Tuhan pimpin kami, pertama, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Biar ibadah ini boleh berjalan dalam penyertaan-Mu, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan firman, mari kita bernyanyi dari KJ 57. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan dari kitab Hagai. Kitab Hagai itu adanya di Perjanjian Lama. Hagai 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ayo teman-teman tungguin Hagai 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang
ketiga. Ya, sudah ketemu semua? Ya, kita buka Alkitab kita, lalu kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau pada kesempatan yang penuh dengan sukacita ini, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang adalah santapan rohani yang indah buat kami semua. Pimpin kami Tuhan dalam pemberitaan saat ini, bimbing anak-anak agar mereka dipimpin oleh Roh Allah yang kudus, membaca, mendengar dengan baik dan tertib, mengerti, dan setelah itu kami pun dibimbing untuk dapat melaksanakannya, mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, supaya lewat hidup kami, anak-anak pelayan persekutuan teruna, nama Tuhan dipermuliakan. Serahkan juga diriku pribadi ke dalam tangan Tuhan. Siapa aku Tuhan? Aku tidak bisa berbuat apa-apa, berbuat yang terbaik tanpa campur tangan-Mu. Karenanya merapi dan berkatilah ya Tuhan, pandulah hingga setiap huruf kata kalimat yang keluar dari mulutku bukan karena kemampuanku, kayak itu semua atas izin Allah dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersabdalah dan berfirman untuk kami semua ya Allah, kami ada sedia untuk mendengar. Amin. Adik-adik, kita semua udah dapat ya Hagai 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Cuma 3 ayat, jadi kita Tante ajak kita semua yang di rumah juga baca bareng-bareng. Gak usah cepet-cepet, kita baca sama-sama supaya kita mengerti ya. Hagai 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga di bawah judul ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah waktunya? Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi kamu membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi kamu tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, dia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Inilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Tadi Tante Fadi bilang Hagai 1 ayat 1 sampai 3, ayat 1 sampai 7, supaya semuanya lengkap ya, kita jadi mengerti ya. Adik-adik, Nabi Hagai adalah salah satu nabi yang dipakai, yang diutus, yang ditugaskan Tuhan Yesus untuk menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan pesan Allah, menyampaikan pesan Allah yang berupa teguran ya. Dan pengutusan Nabi Hagai ini oleh Allah itu terjadi pada saat pemerintahan Raja Darius. Adik-adik tahu Raja Darius? Raja Darius adalah raja kerajaan Persia. Kerajaan Persia ini adalah kerajaan yang berhasil mengalahkan kerajaan Babilonia, Raja Nebukadnezar. Siapa kerajaan Babel ini? Adik-adik pernah dengar? Kerajaan Babilonia atau kerajaan Babel ini adalah kerajaan yang pernah mengalahkan Israel, kerajaan Yehuda pada saat itu.
Saat mereka kalah, Yehuda kalah, Israel Selatan kalah, maka semua orang-orang Israel yang kalah pada saat itu, semua ditawan, semua diambil oleh Raja Nebukadnezar. Setelah daerah mereka dihancurkan, diluluh lantakkan, orang-orangnya semua diambil, dibuang ke dalam kerajaan Babilonia atau yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Mereka hidup dalam pembuangan. Nah, pada saat Raja Persia atau Raja Darius ini berhasil mengalahkan Raja Nebukadnezar atau kerajaan Babilonia, maka orang-orang Yehuda, orang-orang Israel yang ada di sana pada saat waktu mereka dibuang, mereka dapat kembali ke negeri mereka. Mereka pulang lagi bisa ke negeri mereka karena orang yang pernah memerintah mereka, menawan mereka, sudah kalah. Jadi mereka kembali ke negeri mereka. Ketika bangsa Yehuda sampai ke negerinya, sampai ke tempat asal mereka, ya, kondisinya sudah beda. Ya, mereka kembali, mereka waktu itu meninggalkan daerahnya pada saat dikalahkan. Jadi semua daerah pada saat itu hancur, luluh lantah, rumah-rumah mereka hancur, ya, tanah pertanian mereka yang adalah sumber mata pencaharian mereka pun hancur, semua hancur. Dan yang tidak kalah penting, rumah bait suci, ya, tempat mereka beribadah pun hancur semuanya. Bagaimana mereka bisa hidup dengan kondisi yang demikian? Nah, bisa lah, rumah nggak ada, ya, apa-apa segala macam tidak bisa, orang hancur semua saat itu. Bahkan bait suci pun hancur, tempat di mana mereka beribadah, tempat mereka berdoa, tempat di mana mereka dibangun iman percaya mereka bersama-sama, hancur semua. Ya, karenanya melihat kondisi ini, bangsa Yehuda, bangsa Israel kembali bersepakat untuk membangun daerah mereka. Mereka mulai membangun rumah-rumah mereka. Mereka mulai membangun daerah mereka keseluruhannya. Mereka boleh membangun tanah pertanian mereka untuk mereka bekerja di dalamnya, mendapatkan hasil untuk mereka hidup semua. Dan juga tidak kalah penting, mereka juga bersepakat untuk membangun kembali bait suci mereka, untuk mereka kembali dapat beribadah, ya, mereka dapat beribadah. Dan pada saat mereka sepakat untuk membangun kembali rumah mereka juga bait Allah, yang untuk pembangunan bait Allah itu sendiri mereka sudah sampai pada taraf peletakan batu pertama, ya. Saat mereka membangun bait Allah itu sudah sampai pada tahap peletakan batu pertama. Hal ini menunjukkan keseriusan mereka untuk membangun bait Allah tersebut. Ya, karena mereka menyadari bahwa disitulah iman mereka bertumbuh, disitulah mereka bertemu dengan Allah, disitulah mereka memuji dan beribadah kepada Allah. Mereka sudah sampai pada tahap peletakan batu pertama sebagai keseriusan mereka untuk membangun kembali bait Allah. Namun saat bait Allah belum terbangun, belum lagi berdiri, ya, otomatis mereka nggak bisa dong bersekutu. Bagaimana orang nggak ada tempat mereka untuk berkumpul, untuk beribadah bersama? Pada akhirnya mereka harus beribadah terpencar, ya. Lalu mereka berkumpul dengan orang-orang yang ada di sekitar. Mereka beribadah di rumah-rumah atau di tempat-tempat beribadah yang kecil-kecil, ya, sinagog itu pada saat itu, di sinagog. Itu berarti mereka harus berkumpul dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itu pula berarti bahwa pengajaran-pengajaran yang mereka terima akan berbeda-beda. Tidak lagi sesuai dengan ketika mereka bersama-sama beribadah di dalam bait suci. Dan ini yang menjadi masalah, ya, karena mereka harus bercampur dengan orang-orang yang ada di sekitar. Maka saat mereka sudah sepakat untuk membangun rumah bait Allah itu, bait suci itu,
Ada beberapa orang di antara orang-orang yang sekitar mengacau rencana pembangunan bait Allah. Ya, mengacaukan itu. Bahkan umat Israel, umat Yehuda pada saat itu, mereka juga akhirnya berpikir, aduh, berat banget ya, untuk membangun kembali aja ya, nggak usah jauh-jauh, untuk rumah kita aja dan tempat kita mencari nafkah, tanah pertanian kita itu nggak gampang loh, nggak modalnya nggak sedikit loh, banyak. Belum lagi waktu kita terkuras untuk melakukan itu, dana kita juga harus terkuras untuk melakukan hal itu. Sehingga pada akhirnya pekerjaan pembangunan rumah Tuhan terbengkalai, ditinggalkan. Mereka lebih fokus pada pembangunan rumah-rumah mereka, pembangunan hal-hal yang lain. Ya, karena mereka pikir, aduh nggak bisa dengan, aduh repot, kita aja masih banyak masalah. Untuk rumah kita, untuk kehidupan kita pribadi itu masih banyak masalah. Bagaimana lagi kita mungkin bisa membangun bait suci? Ditinggalkan pembangunan rumah Allah atau pembangunan bait suci. Karenanya dengan kondisi yang demikian, Allah mengutus Hagai untuk ngasih tahu. Dalam ayat keberapa tadi sudah dikatakan? Ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan, dan bangsa ini berkata, sekarang belum waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Itu yang Tante Fani bilang tadi, belum waktunya, masih sibuk, masih repot, masih banyak yang harus kita lakukan. Udah, ini ditunda dulu. Tapi firman Tuhan melalui Nabi Hagai yang disampaikan kepada Bupati Yehuda pada saat itu, Zerubabel, lalu juga kepada Imam Besar Yosua yang bertugas pada saat itu. Dalam ayat yang keempat dikatakan, apakah sudah waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang bait Allah ini, bait suci ini, tempat di mana kamu bertemu dengan Tuhan, tempat di mana imanmu dibangun, tempat di mana kamu beribadah, kamu diami, kamu telantarkan. Lalu selanjutnya dikatakan, lihat keadaanmu. Ya, ayat ini mau mengatakan, ya, Allah mau mengatakan kepada bangsa Yehuda pada saat itu, ya, apa yang ada di pikiran mereka, hitungan mereka, ya, bahwa belum waktunya mereka membangun karena mereka masih butuh uang, masih butuh waktu, masih butuh tenaga untuk membangun kehidupan pribadi mereka. Salah. Ya, pada saat mereka beribadah lagi di rumah-rumah sinagoga yang kecil-kecil, tidak membangun iman percaya mereka. Iman percaya mereka mulai luntur, sehingga mereka lupa. Ketika mereka berpikir dengan bekerja semampu mereka, dengan kemampuan mereka, mereka akan berhasil. Makanya melalui Nabi Hagai dikatakan, lihat keadaan. Ya, Allah mau mengatakan kepada bangsa Yehuda saat itu, coba lihat. Lalu dikatakan di ayat ke-6, kamu menabur banyak, tetapi kamu membawa pulang hasil yang sedikit. Kamu makan, tapi kamu tidak pernah kenyang. Kamu minum, tapi kamu tidak pernah puas. Segala macam yang tertulis di dalam ayat ke-6. Lalu yang paling dahsyat, kamu di ayat yang ke-6C, ya, kamu bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Pundi-pundi yang berlubang. Olehlah kita mengambil bahasa yang kita tahu, kantong, ya. Kita menaruh sesuatu di dalam kantong yang berlubang. Waktu kita taruh sesuatu di dalamnya, lubang itu akan mengeluarkan apa yang kita taruh di dalamnya. Hal ini mau berkata bahwa kita bekerja setengah mati, gak ada hasilnya. Sia-sia pekerjaan kita. Jadi Allah mau mengingatkan bangsa Yehuda, ketika kamu meninggalkan persekutuan dengan Allah,
Kamu tidak lagi percaya bahwa ketika kamu mengandalkan Tuhan, kamu menomorsatukan Tuhan Allah, maka Allah itu adalah sumber kehidupan buat mereka. Ya, ini kasihnya Allah kepada bangsa Yehuda pada saat itu. Ya, kalau nggak segera ditegur, bagaimana mereka bisa hidup dalam kondisi yang demikian? Nggak bisa dong. Karena Allah dari dulu menjadi Tuhan dan penuntun kehidupan bangsa Yehuda. Ketika mereka boleh berpaling dan menjauh dari kehidupan bersama dengan Allah, inilah yang dihadapi oleh bangsa Yehuda. Dan yang paling serem, bangsa ini tidak menyadari hal itu. Mereka terus meninggalkan pekerjaan pembangunan rumah Allah itu. Ya, Allah mengatakan ketika kita menjauh dari sumber, maka sia-sialah. Ataupun kalaupun berhasil, tidak maksimal. Sayangnya buang-buang waktu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, dari firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan saat ini, kita mendapat tautan Tuhan mau ambil dua hal yang baik untuk kita teladani, untuk kita pakai dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Satu hal yang mau kita ambil dari perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, ketika kita meninggalkan persekutuan dengan Allah, kita tidak lagi membangun persekutuan dengan Allah, ketika kita tidak lagi mendekatkan diri kepada Allah, mau kalian hidup seperti bangsa Yehuda, bahwa hasil yang kita capai tidak akan pernah maksimal, bahkan sia-sia semua usaha kita. Allah mau, ya, bangsa Israel yang ditegur pada saat, bahkan kita semua anak-anak teruna, kita membangun persekutuan itu. Ya, jangan bilang Tante Foni, ini masih banyak, masih berkembang terus. Enggak. Kita tetap menabur kasih, tetap memberikan pelayanan, tetap meningkatkan pelayanan semuanya, supaya apa? Persekutuan adik-adik dengan Tuhan, dengan Allah tetap ada. Kedekatan kita dengan Allah tetap ada, dan kedekatan kita dengan Allah hanya kita capai ketika kita beribadah setia kepada Dia. Ya, ketika kita bergaul dekat dengan sumber kehidupan, ya, seperti apa yang dikatakan kepada bangsa Yehuda, maka kehidupan kita ada dalam tangan Tuhan. Karena Dia akan menyertai kita apa yang kau butuhkan dalam hidup. Kesehatanmu di tengah-tengah pandemi ini, kita butuh kesehatan. Dan ada orang juga yang orang-orang kaya yang ada, kita pernah dengar kesaksian mereka di medsos, bahwa mereka sudah menjaga sedemikian. Mereka sudah pakai kayu putih, sudah pakai minum vitamin C, vitamin E, vitamin C dosis tinggi dan lain sebagainya. Kalau bisa mereka pakai masker dengan berlapis-lapis dan lain sebagainya. Tetap kena. Ada anak-anak yang bodoh, aku cuma mau cari belajar. Hasilnya nggak maksimal. Karena kita butuh dekat dengan Allah. Ya, gak bisa kita tinggalkan itu. Kita harus bangun persekutuan dengan Allah itu lebih baik lagi. Hal yang kedua yang mau disampaikan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kalau kita menyanyi sama-sama, gereja bukanlah gedung, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Kita adalah bait Allah itu, sebagian dari bait Allah itu sendiri. Sebagai bagian dari bait Allah, kita juga diminta untuk tidak menelantarkan masa bodoh dengan pekerjaan pelayanan yang ada. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan, ayo kita mau mendukung pelayanan yang disediakan, yang ada di dalam GPIB Menabur Kasih.
Oh, nah, Tante Foni, aku kan masih kecil, aku kan nggak bisa khotbah, aku kan nggak bisa berdoa dengan baik. Loh, pelayanan nggak selalu harus khotbah. Pelayanan nggak selalu harus berdoa yang Allah Bapa dengan bahasa yang kita pakai, kita gali apa yang ada pada kita melalui talenta-talenta kita, melalui kepandaian kita. Mungkin kalau dalam online ini kita butuhkan alat-alat ataupun kecanggihan dalam menggunakan alat-alat yang ada. Waktu kita kesulitan, aduh, Bu Pendeta, Kanona, saya bisa dong, boleh dong saya ikut bantuin. Loh, ini pelayanan untuk membangun pelayanan itu sendiri. Aku nggak tahu Tante Foni, aku bisa apa? Gali. Tante Foni mau kasih contoh. Pemain musik kita yang setia melayani kalian setiap minggu, Feldi. Ya, Feldi itu Tante Foni bergaul sama dia dari kecil. Dan gak ada di pikiran Tante Foni waktu pertama kali bertemu sampai dia sudah besar bahwa dia akan menjadi pemain kahon melayani ibadah PT. Gak ada di pikiran. Karena memang dia gak pernah bergaul dengan alat-alat musik. Kalau ngomong pun keras. Postur tubuhnya bukan postur tubuh seorang pemusik, dia pantas jadi petinju. Tapi ya, waktu dia masuk di dalam PT, dan ketika dia menyadari, aduh kalau PT nggak pakai musik kayaknya monoton deh, kayaknya begitu-begitu aja deh. Lalu dia bilang, aku mau dong main kahon, ini mau ajarin dong. Mulailah hal yang tidak dia ketahui sama sekali, dia bergaul dengan kahon itu. Nama setengah mati diajarin dia, tapi dia nggak putus asa. Dia terus belajar. Kalau dulu dia bermain hanya dengan satu tangan, karena kalau untuk bermain dua tangan musik itu sulit, dibutuhkan latihan yang kontinu. Tapi pada akhirnya Tante Foni melihat perkembangannya itu pesat waktu dia mau melayani persekutuan teruna. Ini yang mau diminta oleh, jangan telantarkan pelayanan-pelayanan yang ada di gereja. Apa? Kalau kalian masih kecil, apa? Mungkin kalian bisa jadi liturgos, jadi apapun atau apa yang ada yang dibutuhkan dalam pelayanan di menabur kasih. Ya, dengan menggali kemampuan yang ada, kita jadi pandai. Lalu ketika kita belajar memimpin di gereja kita, pelan-pelan dari pertama bagaimana sampai akhirnya kita bisa, yang tadinya malu-malu ngomongnya salah-salah. Tapi ketika kita dilatih terus, kita menjadi anak-anak teruna yang biasa memimpin satu ibadah, memimpin satu acara. Lewat kebiasaan yang kita lakukan dalam ibadah ini, kita menjadi orang anak-anak teruna yang mampu untuk bisa berdiri dimanapun kalian dibutuhkan, ya enggak? Belajar di sini dan kita menjadi berkat buat semua orang yang ada di luar sana. Entah itu di sekolah atau di sekolah, kamu bisa pimpin rapat, kamu bisa pimpin apa. Kita sudah terbiasa. Kita menjadi mahir, kita menjadi terampil, kita menjadi pandai. Ya, ketika kita mau mengasah kemampuan kita, lalu kita serahkan kembali semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tambahkan. Tuhan gak pernah menutup mata. Asal kita dekat dengan Allah, membangun persekutuan dan bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, ingat adik-adik, jangan pernah meninggalkan persekutuan. Dan terus mau berarti apa saja yang ada pada kita. Kalaupun belum ada, gali apa sih yang kita bisa, lalu kita kembalikan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Untuk merespon firman, mari bernyanyi dari GB 278.
Tuhan Yesus, dan dikasih Tuhan Yesus kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah yang baik untuk segala penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada saat ini. Kami boleh menyanyi, kami boleh meninggikan nama-Mu lewat puji-pujian kami yang terindah. Kami dapat membaca firman Allah yang mengajarkan kami hidup. Kami diingatkan untuk selalu membangun persekutuan di dalam Engkau Tuhan. Bahkan kami juga diminta untuk mengingatkan tidak seperti bangsa Yehuda yang masa bodoh terhadap pelayanan-pelayanan yang ada, terhadap setiap pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan untuk membangun bait suci. Karenanya Bapa, setelah ketika kami diingatkan, ajar kami anak-anak teruna untuk lebih setia lagi beribadah kepada-Mu. Lebih lagi mau berkata dalam dirinya, mari berartikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Ajar kami anak-anak semua untuk tidak malu ataupun tidak ragu-ragu untuk turut membawa kehidupan mereka melayani pekerjaan dalam pelayanan di IPIB Menabur Kasih. Kami percaya Tuhan akan tetap menyertai kehidupan mereka. Bahkan Tuhan akan tambahkan segala sesuatu di dalam kehidupan, talenta mereka, kemampuan mereka, kepandaian, kecerdasan juga Tuhan tambahkan buat mereka. Sehingga sebagai siswa Tuhan juga akan topang mereka. Tuhan akan memampukan mereka untuk dapat mengikuti setiap pelajaran dengan baik, mengerti, dan pada saat ulangan-ulangan yang ada mereka dapat menjawab itu, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kedua orang tua mereka, keluarga mereka, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pekerjaan orang tua mereka, kesehatan semua mereka terjamin dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, karena Engkau menjaga mereka sempurna. Karenanya Bapa, setiap anak-anak yang setia melayani, setiap anak-anak yang setia beribadah kepada-Mu ada dalam lindungan penyertaan. Bahkan Tuhan akan menggerakkan anak-anak yang ada untuk membawa teman-teman mereka lebih banyak lagi datang bersekutu pada minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih, kami berdoa buat gereja dimanapun berada. Tuhan dengan setiap pelayanannya menghadapi begitu banyak hal-hal yang terjadi saat ini begitu menakutkan dan lain-lainnya. Biarlah Tuhan yang akan menopang setiap kekuatan yang dilakukan melalui pemberitaan firman Tuhan dimanapun. Apa yang menjadi masalah dari setiap pemberitaan itu sendiri, Tuhan beri jalan keluar. Dan apa yang menjadi masalah, Tuhan cukupkan tepat pada waktunya. Yang pasti kami pegang janji-Mu bahwa Engkau akan menyertai gereja-Mu dalam melakukan pemberitaan firman Tuhan dimanapun. Terkhusus gereja Menabur Kasih di sini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami penuh dengan masalah, ada begitu banyak masalah, tapi kami akan tetap melayani karena satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan gereja ini. Tuhan akan menopang ibu pendeta, Tuhan akan menopang majelis, Tuhan akan menopang pelkat-pelkat yang ada, komisi-komisi, bahkan semua yang ada. Tuhan memberkati supaya semua yang Tuhan sudah pilih di dalam gereja Menabur Kasih ini, kami boleh lebih penuh dengan sukacita lagi melayani pekerjaan ini ya Tuhan dengan baik, sehingga lewat apa yang kami lakukan Engkau dimuliakan, Engkau disanjung. Kanona juga yang selalu setia mendampingi kami setiap pelkat yang ada, bahkan setiap pelaksanaan pengambilan gambar, ada kuasa Tuhan yang khusus yang akan terus menyertai beliau. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa dan menyerahkan juga bangsa dan negara kami. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan kuasa Allah. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Kami tetap menopang di dalam doa untuk kesejahteraan bangsa ini, untuk kemakmuran bangsa ini, untuk keadilan bangsa ini, untuk kemajuan bangsa ini. Tuhan lebih kenal, Tuhan lebih tahu apa yang menjadi masalah. Campur tanganlah ya Bapa. Berikanlah jalan keluar dari setiap masalah. Orang-orang yang menghancurkan kerukunan beragama melalui apa yang mereka rencanakan, Allah lah yang akan menghampiri mereka, yang akan menghancurkan setiap kuasa-kuasa yang mereka mau lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Biar Indonesia adalah dalam naungan-Mu saja. Lalukanlah
gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, segala malapetaka apapun Tuhan jauhkan dari kami. Biarlah keselamatan yang daripada Allah melingkupi Indonesia dari sekarang bahkan kekal selama-lamanya. Ini doa kami Bapa. Kami serahkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Amin. Sambil memberikan persembahan, marilah kita bernyanyi dari GB 81. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami masih bisa melakukan ibadah online bersama-sama dengan PT. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami supaya persembahan ini bisa membantu saudara-saudara kami dan gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Untuk menutup ibadah hari ini, mari kita bernyanyi dari GB 120. Bye.
terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sebelum Tante Fani berdoa untuk mengakhiri ibadah kita, Tante Fani ingatkan kembali, ayo adik-adik teruna, ya, minggu depan Tante Fani nggak mau lihat lagi kalian cuma bertiga, kalian cuma sendiri di depan TV kalian, di depan laptop kalian, karena Tante Fani percaya Roh Kudus akan menuntun kalian untuk mengajak siapapun, teman-teman yang belum beribadah, untuk sama-sama beribadah, supaya persekutuan teruna GPIB Menyambut Kasih semakin hari semakin berkembang, semakin banyak anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus, anak-anak yang rindu beribadah kepada Tuhan. Ya, mari kita akan berdoa menutup ibadah ini. Bersyukur Tuhan untuk semua penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Bersyukur untuk puji-pujian yang boleh kami lakukan. Bersyukur untuk firman yang adalah santapan rohani yang indah bagi kami. Bersyukur untuk suasana hati yang penuh dengan sukacita. Kami percaya penyertaan Kristus dalam kehidupan kami semua akan terus bersama-sama dengan kami di minggu mendatang, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Amin. Teman-teman, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.